akan datang ke orang yang sudah nyiapin dia. Kalau gubernur datang ke kampus Unisa, kita juga tidak akan dilihatin oleh dia. Yang hanya dilihatin oleh dia itu orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu itu adalah orang yang sudah menyiapkan dirinya. Mudah-mudahan kita selama ini sampai menunggu Ramadan ke depan, kita coba siapkan diri dengan memperbanyak amal soleh, sehingga pada waktunya kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita tadabburi surat berikutnya, yaitu surat Al-Qadar, ya, atau surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Surat ini sebetulnya lebih cocok kalau kita bahas di bulan Ramadan, ya, tapi tidak masalah, karena hitung-hitung ini bagian untuk mempersiapkan diri di Ramadan yang akan datang, ya, walaupun masih lama tuh. Karena salah satu hal terpenting yang akan didapatkan di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Dan surat ini bercerita tentang itu. Dan malam itu tidak bisa didapatkan dengan persiapan sehari dua hari. Persiapannya itu lama tuh. Bahkan beberapa ulama tercatat banyak di antara mereka yang 2 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan. Nah, ini kita beberapa bulan jauh sudah siap-siap. Nah, itu lebih bagus lah, ya. Memang harus mengerti dulu gitu. Sehingga kita pas sampai ke bulan Ramadan, kita mengetahui keutamaannya, yaitu Lailatul Qadar yang kita dapatkan dengan cara pemahaman dan latihan sejak lama. Dia tidak akan mungkin datang kepada kita di saat Ramadan itu, ya, kecuali seseorang sudah menyiapkannya sejak lama. Dan hal yang istimewa dari Lailatul Qadar atau bulan Ramadan yaitu tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika Al-Quran itu turun, kita disuruhnya yafrahu, disuruhnya tafrahu, bergembiralah, bergembira dengan turunnya Al-Quran, ya, karena dia sebagaimana yang sudah disebutkan di bahasan kita di surat yang lalu, sebagai bukti yang nyata, dia juga sebagai petunjuk. Maka sudah menjadi keniscayaan kalau kita itu amat sangat perhatian kepada Quran. Mestinya begitu. Tuh. Disuruhnya kita jatuh cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah anugerah yang paling besar bagi umat manusia. Dan uniknya Bapak Ibu, kalau kita bicara Lailatul Qadar, kan bicara tentang bulan Ramadan. Kalau kita ditanya bulan Ramadan, yang kita ketahui adalah kalau bulan Ramadan itu bulan puasa. Kan begitu ya. Bulan Ramadan itu bulan apa? Ya bulan puasa. Tapi Al-Quran itu tidak pernah mengenalkan bulan Ramadan itu bulan puasa. Ya. Apa ayatnya itu? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Quran itu diturunkan. Jadi bulan Ramadan itu sebetulnya yang utama yang disebutkan itu adalah bulan tentang Quran. Dan karena itu bulan tentang Quran, fokusnya umat itu mestinya kepada Quran. Ya. Kenapa tidak bisa di bulan lain fokus kita? Kan bisa kita belajar Quran di bulan lain. Karena bulan Ramadan itu terbatas.
Ya, maka harus ada skala prioritas. Prioritas utamanya yaitu mengkaji Quran. Imam Malik, dia ini seorang mufti, juga ahli fikih, juga imam mazhab di Madinah. Beliau punya perkumpulan pengajian hadis. Ya. Di antara 12 bulan itu, cuma 1 bulan dia tidak mengadakan pengajian hadis. Imam Malik itu. Salah satu murid Imam Malik itu adalah mazhab yang kita pakai di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i. Itu muridnya beliau. Tapi ketika dia di bulan Ramadan, dia berhenti, ya, mengkaji hadis. Dia tutup kajian hadisnya. Udah, kita nggak usah mengaji hadis. Ini bulan Ramadan, kita khususkan Quran. Saking pentingnya itu Quran. Ya, sehingga imam dan ulama besar itu pun memfokuskan dirinya pada bulan Ramadan itu untuk mengkaji Quran. Jangankan dia, orang-orang kafir saja, kalau mereka memperhatikan dan mendengarkan Al-Quran, itu punya efek kepada diri mereka. Abu Jahal CS itu juga sempat mendengarkan Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat suci di masjidnya. Dan sewaktu mereka hadir, mereka melihat tanda bahaya, sebab orang-orang kafir Quraisy ini mengangguk dengan apa yang disampaikan Rasul. Itu punya pengaruh tuh. Utbah, ini orang kafir. Pada masa Rasul dia sudah melihat kalau dakwah Nabi itu bahaya. Sehingga Utbah ini manggil Rasul, kemudian nanya kepada dia, "Hei Muhammad, siapa yang paling baik?" kata dia. "Kamu, bapakmu, kakekmu, atau pamanmu? Mereka itu lebih baik dari kamu atau kamu yang kurang baik? Coba jawab," kata dia, kata Utbah. "Kalau kamu menganggap diri kamu itu tidak lebih baik, orang-orang yang tadi saya sebutkan, ya bapakmu, ya kakekmu, ya pamanmu, mereka itu pernah seperti kami, pernah nyembah berhala," kata dia begitu. "Tapi kalau kamu mengatakan kamu yang paling baik di antara mereka itu, coba sebutin, sebetulnya mau kamu itu apa?" kata Utbah. Ini seperti disampaikan dalam tafsirnya Ibnu Katsir. "Kamu mau jabatan? Kami kasih. Mau duit? Kami kasih juga. Mau wanita 10 dari orang-orang Quraisy? Kita kasih." Wah, banyak sekali itu Pak, 10. Ya, dikasihnya banyak. Walaupun tidak jelaskan 10 itu untuk dijadikan istri atau apa, tidak ada penjelasannya. Coba katakan, kata Utbah itu. Sampai Nabi itu, setelah Utbah itu selesai, dia berkata kepada Utbah, "Udah selesai kamu ngomongnya?" Nah, kata Nabi begitu. Kemudian dijawab Nabi dengan membacakan surat Fussilat. Ya. Surat Fussilat itu ancaman di dalamnya. Surat Fussilat itu di dalamnya ada menyuruh kita untuk berpikir. Jadi seolah-olah surat itu ketika dibacakan di depan Utbah, apakah kamu tidak berpikir, wahai orang-orang kafir? Apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Ini kan Quran ditulis dengan bahasa Arab. Kamu kan juga ngomong bahasa Arab. Kamu kan pernah tahu ada kaum yang dihancurkan karena membangkang. Kaum Ad, kaum Samud. Dan mereka tahu kaum Ad, kaum Samud itu sudah hilang itu di Arab itu karena pembangkangannya. Jadi selama Rasul membacakan surat Fussilat itu, kepalanya Utbah itu terus mikir dengan yang disampaikan di surat Fussilat tersebut, seolah-olah sedang berdialog dengan Utbah. Saking tidak tahannya dia mendengarkan itu bacaan Quran, ya, sampai dia oleh Ibnu Katsir itu dijelaskan menutup mulutnya Nabi. Udah, gak usah teruskan itu bacaan kamu, ya, jangan disampaikan lagi. Kenapa? Karena itu ngefek ke dirinya, ngefek ke pikirannya. Ya, itu orang kafir loh, Bapak. Orang kafir dibacakan begitu tidak mau diteruskan. Karena ketakutannya, karena dia paham, karena dia ngerti. Kenapa kita kalau baca nggak seperti Utbah?
kita kok nggak tergerak gitu, kita nggak merasa takut, kita biasa-biasa saja. Ya karena kita nggak ngerti, karena kita itu nggak paham. Banyak orang yang sudah belajar Quran atau bisa membaca Quran, tapi dia nggak tahu yang dia baca itu. Hafal Al-Fatihah, hafal isinya, wallahu alam. Hafal Al-Ikhlas, hafal. Apa isinya itu? Nggak tahu juga. Karena kita tidak paham. Sehingga itu tidak masuk ke dalam diri kita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu turun, ya, salah satu alasannya sebetulnya untuk mengganti kaum yang lalu. Siapa kaum yang lalu itu? Orang-orang Yahudi. Tuh. Kenapa? Karena mereka sudah nggak punya kapasitas untuk memegang kitab suci lagi. Orang Yahudi itu paham nggak kitab sucinya? Paham. Orang Yahudi belajar nggak kitab sucinya? Belajar. Ngerti nggak mereka di situ ada nabi disebutkan? Disebutin. Mereka itu paham, tapi mereka tidak menjalankan. Itu yang jadi masalah orang Yahudi itu. Sehingga Allah tidak lagi menjadikan mereka sebagai umat yang harus memegang kitab suci. Kesalahan orang Yahudi itu disebutkan banyak di Al-Baqarah itu. Dari ayat 40 sampai akhir itu. Apa kesalahan mereka? Disuruh oleh Allah jangan keluar hari Sabtu, malah keluar juga. Disuruh oleh Allah itu untuk mengikuti apa yang tertulis di Taurat, malah yuharrif. Yuharrif itu dirubah-rubah ayatnya. Disuruh ngikuti Nabi, malah Nabinya dibunuh-bunuhin itu sama mereka. Apalagi itu kesalahannya mereka itu. Disuruh jangan menyembah anak Tuhan, kan mereka juga menyembah, bukan anak Tuhan ya. Orang yang mati 100 tahun hidup lagi, kemudian dianggap Tuhan. Uzair itu, Uzair ibnullah, mereka sembah pula. Disuruh mencari sapi supaya disembelih, agar jangan disembah, ngeyelnya minta ampun. Pelanggarannya sudah terlalu amat sangat banyak. Di surat sebelumnya kan kita menyebutkan bagaimana ejekan Allah kepada mereka kan. Mereka itu orang diberi tapi tidak mau mempergunakan apa yang sudah diberi. Maka turunlah Quran dalam rangka menggantikan ini umat yang ini nih. Ya. Walaupun mereka itu umat yang disebut terbaik, nabi-nabi hadir di mereka, tapi mereka udah tidak punya kemampuan, tidak ada kapasitas untuk memegang kitab suci lagi. Ganti. Di mana Allah memulai menggantinya? Dengan arah kiblat diganti. Yang tadinya dari ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. Itu di surat Al-Baqarah 143. Dijadikan kita sebagai umatan wasato. Ya. Maka ini harus menjadi perhatian penting bahwa Quran itu hadir sebagai petunjuk dan kita ini harusnya mengajarkan itu pada generasi kita. Ya, sekarang susah itu untuk mengenal. Bahkan mahasiswi saya saja kalau ditanya itu hijab itu mana ayatnya? Kenapa kamu pakai hijab model begitu? Coba di mana ayatnya? Nggak tahu. Baca aja susah. Orang Yahudi itu paham kitab sucinya, mempelajarinya, cuma nggak praktekin. Kalau kita baca ya jarang, paham juga enggak, praktekin apa lagi? Kalau nanti Allah merubah lagi, wah ini umatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau kita berimajinasi ini udah aja cocok ini. Dikasih kitab bukannya malah dipakai, diamalkan, malah tidak. Itu yang terjadi pada umat Yahudi dan sekarang terjadi pada umat Islam. Siapa yang salah? Semua salah gitu. Gurunya ya salah, pendidikan ya salah, orang tua ya juga salah. Karena tidak mengenalkan Quran lebih dalam. Nah, mudah-mudahan kita walaupun cuma seminggu sekali ini bagian dari tadabbur itu, tadi dari bagian dari memahami Al-Quran lebih dalam. Ini kalau kita mau bicara hubungan dengan surat Al-Qadar yang lebih khusus ngomong sebetulnya terkait Quran. Nah, kita ini harus lebih perhatian pada itu. Ya. Kita masuk ke ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Di sini kalimat anzalna itu sebetulnya artinya saya menurunkan. Ya, kalau di terjemahan ada kata kami itu karena melihat kalimat depannya inna. Jadi kata ganti atau istilahnya apa itu ya dalam kajian bahasa pronomina di dalam bahasa Arab atau bahasa Quran, Allah kadang mengganti dirinya dengan kata ganti. Kata ganti yang biasanya Allah pakai itu adalah pertama huwa, ya, kedua nahnu, ketiga ana, saya langsung. Kalau Allah menyebutkan kita, ya, kami, kan ada tuh beberapa ayatnya seperti di surat Al-Insan. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsaj. Kami menciptakan manusia dari air yang tercampur. Di situ kata ganti Allahnya diganti dengan kami. Atau ketika Allah menurunkan Quran, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Sehingga kita bisa bertanya, kenapa Allah menyebutkan dirinya kami? Kenapa dia tidak langsung mengatakan ya Allah sendiri, tetapi dia ganti dengan kata ganti kami. Kalau Allah menyebutkan itu kami, dia hendak mengatakan keagungan dan kekuasaan kalau dia sebagai raja, yang dia mampu memerintah siapapun untuk ikut bersamanya. Apa yang diperintahkan? Menciptakan manusia, menjaga Al-Quran. Apakah artinya mereka yang diperintah itu bersama-sama bekerja sama? Tidak. Ini makna yang kedua dari kalau Allah menyebutkan na. Apa makna keduanya? Supaya manusia berpikir bahwa penciptaan manusia memang karena Allah, tetapi ada proses yang bisa dipelajari. Apa prosesnya? Yaitu ada percampuran antara sperma dengan ovum. Ada keterlibatan antara ayah dengan ibu selain dari kun fayakunnya Allah, sehingga manusia bisa menciptakan ilmu dari situ. Maka menyebutkannya kami. Bagaimana dengan kami menurunkan Quran dan kami yang menjaganya? Karena memang Quran itu ada proses penurunan lewat makhluk tertentu dan dijaga bukan oleh satu orang saja, dari Allah, dibawa oleh malaikat ke Rasulullah, ke para sahabat sampai kepada kita. Dan dalam rangka menjaganya itu lewat para hufadz Quran itu, para penghafal Quran. Dan kita juga di sini bagian dari menjaga Quran tersebut karena kita sedang mentadaburinya. Maka Allah menyebut dirinya dengan nahnu, kami. Jadi kita ini juga bagian yang menjaga Quran. Allah memang menjaga langsung atas perintah dia, tetapi semuanya juga ikut menjaganya. Kita ikut menjaga, para penghafal juga ikut menjaga. Kalau Allah menyebutkan langsung dirinya, seperti misalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Az-Zariyat ayat 56. Itu Allah menyebut dirinya dengan kata ganti saya. Saya yang menciptakan jin. Saya menciptakan manusia. Nah, kata manusia di situ ada yang menyebutkan dari para mufassir bahwa yang dimaksud di situ adalah Nabi Adam itu sendiri. Dan itu tidak ada intervensi dari siapapun. Nggak ada gangguan dari siapapun, nggak ada bantuan dari siapapun. Maka dengan demikian Allah menyebut dirinya dengan tu. Tu itu adalah saya, yaitu Allah. Wa ma khalaqtu. Ada juga makna lain kenapa Allah menyebutkan dirinya dengan saya. Ya, ada dua keadaan. Kalau dia tidak sangat benci sekali, dia sangat suka sekali. Seperti di surat Maryam ketika menyebutkan azab.
fa inni u'adzibuhu. Nah, begitu. Saya yang akan langsung mengazabnya. Itu terkait dengan percakapan antara Allah dengan Nabi Isa di surat tersebut. So, saya tidak salah ingat ayat 14 ya, Bapak Ibu sekalian. Di mana Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Kamu Isa yang nyuruh mereka nyembah kamu?" Kata Isa, "Saya tidak pernah nyuruh begitu. Kalaupun saya nyuruh, engkau pasti tahu." Ya. Itu bilang sama umatmu ya, saya sudah kasih mereka rezeki, sudah kasih mereka makan, sudah kasih mereka kitab. Kalau mereka terus membangkang, sa'u'adzibuhu, saya langsung akan mengazabnya. Dia menyebutkan saya di situ. Nanti saya hubungkan dengan ini. Ini juga menyebutkan dirinya, langsung Allah dirinya. Kalau dia tidak begitu, dia amat sangat suka sekali. Kalau dia tidak benci pada sesuatu, Allah menyebutkan dirinya, dia sangat suka kepada sesuatu. Contohnya di surat apa? Di surat Al-Baqarah 186. Ya, yang di sana menyebutkan kalimat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau diartikan, "Hei Muhammad, kalau itu umatmu nanya siapa aku, di mana aku, dan apakah aku mengabulkan doanya," kata Allah, "saya kabulin doa mereka." Langsung ngomong saya. Padahal kata sa'ala itu artinya minta atau nanya. Kebanyakan di dalam ayat Quran itu dibentuk dalam fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja sekarang dan akan datang. Cuma di ayat ini, di surat Al-Baqarah tadi itu, dia tidak menggunakan fi'il mudhari, bentuknya sa'ala. Kalau di ayat lain misalkan, yas'alunaka anil ahillah, itu bentuknya fi'il mudhari, tapi kalimatnya sama, sa'ala, tetapi depannya ada ya, yas'alunaka. Mereka nanya kepadamu tentang waktu-waktu haji itu, atau tentang bulan sabit. Kemudian yang lain, yas'alunaka anil mahid. Mereka nanya kepadamu, hai Muhammad, tentang haid. Kemudian ayat yang lain, yas'alunaka anil anfal. Mereka nanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Kemudian di surat Al-Maidah 90, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka nanya tentang minuman keras dan juga judi. Itu kalimat pembentuknya sama, Bapak Ibu. Sa'ala, tapi yang saya sebutkan tadi dibentuk dalam kata kerja sekarang dan akan datang, yas'al. Kalau di sini tidak. Di surat Al-Baqarah 186, sa'alaka, yang punya makna cuma sekali. Sekalipun itu hamba tidak pernah berdoa seumur hidupnya, cuma sekali doanya di bulan Ramadan, fa inni ujib, kata Allah, saya jawab. Saking senangnya Allah, langsung dia menyebut dirinya. Tapi kalau kalimat yang lain, Allah nggak menjawab itu. Coba Bapak Ibu perhatikan saja tadi ayat yang saya baca, yas'alunaka anil mahid, setelahnya itu kul. Yas'alunaka anil ahillah, setelahnya kul. Yas'alunaka anil anfal, kul. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, kul. Semuanya ada kulnya. Artinya apa? Yang suruh jawab itu Nabi Muhammad langsung. Tapi kalau ini beda. Ya. Saking Allah ingin menunjukkan kepada kita, dia betul-betul mau mendengar doa itu. Kita ke sini ya. Dari kalimat tadi itu semuanya A. Di sini disebutkan anzala, anzalna. Yang itu bisa bermakna bahwa saya juga yang menurunkan itu. Yang diturunkan itu apa? Al-Quran. Anzalna. Ada kata anzalna itu seakar kata dengan kalimat yang, kalau saya kasih contoh lain itu apa itu? A'lama. A'lama. Anzalna a'lama. Kalau saya nyebutnya a'lama, itu berarti saya mengajarkan sekali. Ya, ada orang pengen tahu sesuatu, pengen tahu informasi, kemudian saya kasih tahu. Saya ngasih tahu dan saya tidak memberitahu lagi, itu namanya a'lama. Tapi kalau saya berulang-ulang ngasih taunya, bukan a'lama, tapi allama. Ya, allama seperti itu mengajar, kan harus berulang-ulang. Saya mengajarkan, kemudian dia tidak paham, ya saya ulangi lagi, tidak paham lagi, saya ulangi lagi, allama.
Ini kalimat ini anzala sama dengan a'lama, yang sama dengan allama itu nazzala. Apa bedanya anzala dengan nazzala? Anzala yang dimaksud di sini adalah nurunin langsung. Apa yang diturunkan langsung? Apa Bapak Ibu? Quran. Quran diturunkan langsung. Dari mana kalimatnya? Anzala. Kalau Quran hendak menyebutkan bahwa kalimat Quran itu, ayat Quran diturunkan pelan-pelan, dia tidak akan menyebut anzala, tapi nazzala. Pelan-pelan. Sehingga dari kata ini, oleh para mufassir, salah satunya Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, nanti mungkin Bapak Ibu bisa tengok di situ, dia menyebutkan bahwa Quran itu sejak lama diturunkan sekaligus, tetapi bukan ke Rasulullah, ke langit dunia sekaligus. Nanti turunnya ke Rasulullah itu bukan anzala, tapi nazzala, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya, ini luar biasa ya. Quran itu adalah kalamullah, kalam suci dari zat yang suci, diturunkan oleh orang suci, diterima oleh orang suci juga. Kemudian kita mendapatkannya dan diizinkan untuk mengkaji itu. Padahal kita ini penuh dosa, ya. Mulut kita juga banyak dosanya, hati kita ini kotor juga, pikiran kita ini kotor, Masya Allah, ya. Allah menurunkan sesuatu yang suci kepada kita untuk kita dalami, ya. Untuk kita perhatikan, karena Quran itu turun memang untuk dipikirkan. Afala yatadabbarun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, supaya kita mikir kemudian kita berperilaku seperti itu. Kan banyak ayat begitu, suruh mikir sana, coba itu baca Quran, mikir tuh. Ya. Untuk apa itu diturunkan? Sebetulnya supaya orang berubah tuh. Asal dengan syarat dia tadabbur. Lah kalau tadi kita tidak tadabbur, kita baca ayat, baca surat, ya kita juga nggak paham yang kita baca itu apa. Ya karena kita nggak tadabbur, karena kita tidak berpikir. Ya. Anzalnahu, kami menurunkan Quran. Tapi Qurannya tidak disebut di sini. Diganti dengan hu. Anzalnahu, tiba-tiba hu aja. Kami menurunkannya. Atau saya menurunkannya. Nyah itu apa? Ya, tidak disebut di situ. Ini kalau dalam konsep bahasa namanya domir naibul fa'il. Dia pengganti dari sesuatu yang sudah dikenali. Apa sesuatu yang sudah dikenali itu? Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi kalau diartikan itu, ini kan diartikan di sini dalam kurung Quran. Ya, kalau saya baca terjemahannya ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya dalam kurung Quran. Kenapa tidak langsung nyebut Quran saja? Inna anzalna Quran. Ya kan? Kita bisa paham kan? Fi lailatul qadar. Oh ya Quran. Tapi Allah nyebutnya inna anzalnahu. Itu. Walaupun kita kalau baca, nggak peduli saya Ustaz, mau dibaca ha, mau dibaca hi, mau dibaca hu, ya begitu adanya lah. Memang yang memperhatikan ini ulama tafsir gitu. Dan itu tidak begitu saja muncul sehingga mereka memperhatikan. Apa yang mereka perhatikan? Kenapa Allah tidak menyebutkan Quran, tapi menyebutkan kata gantinya? Sebab yang turun itu hakikatnya sudah bisa diterima oleh hati manusia. Sebab yang turun itu kita sudah tahu apa itu. Kita tidak akan menolak, ya. Kita tidak akan pernah komplain dengan yang datang itu. Jadi Allah tidak lagi perlu menyebutkan Quran, karena yang bakal datang ke manusia itu sudah manusia yakini itu betul. Hati kita itu udah gampang nerima itu, udah bisa kita ambil. Dan itu fungsi dari naibul fa'il dalam bahasa Arab. Dia tidak perlu disebutkan karena tidak penting, karena memang sudah diyakini kebenarannya. Orang sudah tahu. Jadi tak perlu lagi disebutkan. Di sini maksudnya Allah menyebutkan hanya hu-nya saja, kata gantinya. Tidak langsung menyebutkan Qur'annya itu. Kapan diturunkannya? Fi lailatul qadar. Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa makna qadar di situ itu maknanya bisa kekuasaan, bisa keberkahan. Ya. Maknanya yang lain, qadar itu bisa sempit. Ya.
Karena saking banyaknya itu malaikat yang turun ke bumi, sehingga bumi ini begitu sempit, nggak ada lagi tempat untuk, ya semacam orang padat begitulah. Ya, orang semua masuk masjid ini, kita bergerak aja susah, mungkin bernapas saja susah. Kalau kita imajinasikan seperti itu, ya itu qadar. Ya. Qadar juga bermakna adalah keputusan baru yang hendak dibuat. Banyak makna qadar ini. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ditanya lagi itu. Wa ma adra. Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Ini kalimat ini disebutnya istifham ingkari. Nanya kan dia? Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Jadi di Al-Qur'an banyak pertanyaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mencari jawaban. Tuh. Ada aro'aita, ada hal ataka, ada wa ma adra. Kalau ini wa ma adra. Kalau dia menyebut wa ma adra, itu tandanya memang ini sesuatu yang tidak akan pernah terbayang. Beyond imagination, itu di luar dari imajinasi kita. Kalaupun kita menjelaskan tidak akan bisa memuaskan nalar. Itu kalimat wa ma adra. Biasanya untuk neraka disebutkan wa ma adra. Ya, hutoma, wa ma adra kamal hutoma. Tahu apa kamu tentang neraka hutoma? Enggak tahu. Sama kita dengan wa ma adra kamal Lailatul Qadar. Apa yang kita tahu tentang Lailatul Qadar? Juga enggak tahu kita. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Apa itu Lailatul Qadar? Lailah atau malam di mana dia lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, bukan sejajar. 1000 bulan itu apa yang dimaksud, Bapak Ibu? Ya. Bukan bulan di angkasa ya. Ya. Oh, lebih baik dari 1000 bulan berarti 1000 bulan purnama. Bukan. Yang dimaksud di sini syahrun itu bulan-bulan yang kita kenal. Bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Ramadan, bulan Safar, atau ya Januari, Februari, itu yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa ditempatkan 1000 di situ? Apa yang hendak disampaikan dengan lebih baik dari 1000 bulan? Maksudnya lebih baik beribadah dari sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Pak Ibu? Berapa? Ada 90 tahun. Iya. Sekitar itu. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar satu malam saja, itu lebih baik daripada dia ibadah selama 90 tahun. Kenapa Allah menyebutkan begitu? Apa memangnya, apa hubungannya dengan umat-umat masa lalu? Umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, umurnya berapa lama paling lama? 60 kan? Ya, 63 gitu. Jadi yang sudah umur 40 berarti hidupnya tinggal 20 tahun lagi. Ya, yang umurnya 30 ya berarti 30 tahun lagi. Yang umur sudah sudah 60, ya hitung aja lah ya, Pak. 3 tahun kah, 2 tahun kah? Umur umatnya Nabi Muhammad itu pendek. Ya. Maka untuk menjadi keberkahan dari umatnya Nabi Muhammad itu, agar menyamai ibadahnya dengan umat-umat dahulu kala, diberikanlah keutamaan di Lailatul Qadar. Umat yang lama itu umurnya, coba Bapak Ibu lihat dalam sejarah, lama. Umat Nabi Nuh itu, Nabi Nuhnya aja sampai mirip hampir 1000 tahun kan. 950 tahun coba dia itu berdakwah. Ya, 300 tahun umur ke 300 baru jadi nabi dia. Ya. Umur ke 500 baru punya pengikut. Umur ke 600 terjadi banjir gede itu. Umur 900 nambah lagi pengikutnya itu. Sampai dia 50 tahun ke depannya. Lama umat-umat dahulu kala itu umurnya. Maka dulu kala umat-umat dulu, kalau dia disebut sebagai abid, orang yang beribadah betul, kalau dia ibadahnya sudah sampai ribuan tahun. Nah, kita tidak bisa mencapai ribuan tahun. Salah satu keutamaan umatnya Nabi Muhammad agar tidak sampai ke sana, diberikan satu malam yang istimewa. Kalau malam itu didapat, sudahlah, itu lebih baik daripada ibadah umat-umat masa lalu itu, yang mereka ribuan tahun itu ibadahnya itu. Nggak ada apa-apanya, hanya dengan satu malam Lailatul Qadar. Istimewa nggak Pak? Istimewa. Jadi ini memang dalam rangka kita nyiapin Ramadan minggu ya.
Berapa ya? Berapa bulan lagi, Pak? Bu, 10 bulan lagi? Nah, masih lama ya. Ya. Katakanlah 7 bulan, 8 bulan lagi. Kita udah menyiapkan nih, pemahaman ini perlu ada. Biar kita juga melatih diri. Agar mendapatkan Lailatul Qadar ini. Kalaulah diganjar, wah, sudah kalah lah umat-umat lalu itu. Ya, apa yang terjadi di malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Turun, tanazzal ya. Sebetulnya kalimatnya itu tatanazzal. Tapi dihilangkan itu ya, menjadi tanazzal. Ada kalimat lain yang tatanazzal, tetapi itu dalam rangka untuk malaikat turun ngambil nyawa manusia. Saking banyaknya mereka, karena terus-terusan turun, karena banyak yang mati terus setiap hari. Tatanazzal, malaikat itu turun terus. Kalau ini cuma satu, tanazzal. Tapi disebutkan tanazzal saja, bumi ini begitu sumpek ketika malam Lailatul Qadar, karena mereka banyak turun malaikat itu. Nah, ada pakem dalam bahasa Arab itu, semakin katanya itu banyak, semakin maksud dan maknanya itu luas. Contoh, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim banyak mana hurufnya, Bapak Ibu? Banyak mana? Ro, Ha, Mim, Alif, Alif, kemudian Mim, Nun. Rahman itu 5 hurufnya, karena sebetulnya Mimnya panjang, Rahman. Gitu. Kalau Rahim, hurufnya Ro, Ha, 4. Ya. Rahman itu hurufnya 5, Rahim itu hurufnya 4. Ini nanti punya makna perluasan mana? Kalau makna Rahman itu karena hurufnya lebih banyak, perluasannya banyak. Siapapun dapat Rahmannya Allah. Mau dia hewan, mau dia manusia, mau dia kafir, mau dia mukmin, dapat. Maka Bapak Ibu nggak usah heran kalau ada koruptor itu baik-baik saja. Tambah kaya raya juga. Ya. Orang yang tidak sholat seperti kita, duitnya banyak nggak kehitung, ya itu karena Rahmannya Allah, dikasih semuanya itu. Tapi kalau Rahim, jumlah hurufnya saja terbatas, maka kasih sayangnya Allah ini juga hanya diberikan kepada terbatas orang. Kepada siapa? Orang-orang mukmin. Tanazzal dengan tatanazal, kalau kita mengartikan tadi seperti Rahman dan Rahim, mestinya kalimatnya begitu. Kalau memang begitu banyak ini malaikat turun ke dunia, harusnya kan tatanazal, bukan tanazzal. Tapi ini sudah banyak dijelaskan oleh para mufassir. Ya, kenapa ini tidak menyebutkan tatanazal? Ya, kenapa disebutkan tatanazal itu di ayat untuk mencabut nyawa? Karena malaikat turun untuk mencabut nyawa ini bukan pada masa Nabi Muhammad saja, tapi sejak Nabi Adam sampai nanti dunia ini berakhir. Maka kalimatnya itu tatanazal. Sementara ini tanazal hanya untuk khusus di bulan Ramadan. Puasa, turun malaikat dan sumpah dunia ini. Malaikah, ya, malaikah terambil dari kata malik atau malak. Ya, jamaknya malaikah, malaikat-malaikat. Tapi kalau kita menyebutkan tunggal ya cukup malak. Yang turun itu malaikat-malaikat dan ruh. Ya, ruh itu ya Jibril itu. Coba Bapak Ibu pertanyakan, untuk apa itu malaikat turun ke dunia? Ya, pada malam Lailatul Qadar. Ada satu penjelasan dari tafsir. Saya lupa kita tafsirnya itu. Ya, dia menyebutkan penjelasannya Syarawi ya. Imam Syarawi pun menjelaskan yang sama. Sepertinya beliau mengutip dari tafsir lain yaitu Imam Asy-Syaukani dan juga Al-Alusi. Ya, dia menyebutkan bahwa kenapa malaikat ini turun karena ishtaqo, kata dia. Apa ishtaqo itu artinya? Ishtaqo itu kangen. Ishtaqo itu rindu. Siapa yang dirindukan oleh malaikat? Orang-orang yang rajin ibadah itu. Malaikat itu turun menyapa mereka yang rajin ibadah itu. Yang mereka kenal, yang amalnya itu naik terus ke atas. Kan ada pintu beda di langit ini. Pintu di mana rezeki diturunkan, pintu di mana amal kita naik. Sewaktu Bapak Ibu berpuasa, malaikat itu udah tahu, kenal. Siapa yang puasa? Oh, itu si A itu. Sampai ke atas, siapa itu puasa? Itu si A. Dibawa amalnya ke atas itu, dikenal di atas langit. Ada manusia yang begitu masyhur dan terkenal di bumi, tetapi tidak terkenal di langit.
Ya. Ada yang tidak dikenal di bumi, di antara malaikat ini makhluk dikenal. Karena amalnya itu banyak. Ini orang kayak begini, di malam Lailatul Qadar malaikat itu turun nyapa dia. Kenapa? Gini Bapak Ibu ya. Orang yang jiwanya sama, yang pikirannya sama, biasanya akan bersama dia. Seperti Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi itu tidak mengenal satu dengan yang lain. Mereka itu anak pejabat semua, tapi satu dengan yang lainnya nggak kenal. Kemudian ketemu di satu tempat. Kenapa kamu pergi? Karena bapak saya tukang nyembah berhala, karena banyak kezoliman. Ya sudahlah, kita pergi sama-sama saja. Padahal tidak kenal, tetapi hati mereka disatukan oleh tauhid. Sama juga dengan kita di sini. Ya, orang yang naik Harley Davidson, kira-kira kumpulnya sama tukang beca nggak? Sama siapa kumpulnya mereka? Sama orang yang dengan motor gede juga. Orang yang suka ngebeat sepedaan, sama siapa kumpulnya? Ya sama orang yang suka sepedaan juga. Orang yang suka dengan Vespa, mau kumpul dengan mereka yang punya Beat, Vario? Enggak ya, Vespa lagi. Jadi kita punya satu kesamaan. Itu malaikat juga melihat begitu. Karena mereka tahu ini orang ahlul ibadah itu. Ini mirip dengan dia yang suka ibadah itu. Turunlah dia menyapa kita. Itu makna tatanazzalu. Dan mereka tidak bisa selalu turun sama-sama itu Bapak Ibu. Kapan mereka bisa sama-sama? Lailatul Qadar. Allah yang mengizinkan. Kan ada kalimat biizni. Biizni. Saya izinkan kata Allah. Sekarang kalian turunlah. Sana turun semua. Tuh, penuhi itu dunia. Sapa itu orang-orang itu. Yang mereka rajin ibadah itu. Ini saya teruskan atau gimana Bapak Ibu? Terusin Mas. Gimana? Saya boleh ngambil 5 menit lagi? Oke, baik. Mudah-mudahan sampai ini. Mohon maaf nggih Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, kedamaian, ketenangan, itu yang diberikan. Jadi kalau kita bertanya, Lailatul Qadar itu tandanya kepada kita apa? Damai, sakinah, fa'anzala sakinah. Ya, dari sejak malam itu sampai itu pagi lagi, nggak ada yang mengganggu kita. Turun kenyamanan, ketenangan itu. Sama seperti kita tenang dalam ini beribadah ini ya, ngaji seperti ini ya. Saking tenangnya, saking damainya, ngantuk. Tuh. Bisa tidur. Kenapa itu banyak orang-orang yang ngaji itu juga ngantuan gitu. Saking tenangnya itu. Ini kalau orang lagi ngaji, malaikat juga turun di sini. Apalagi yang kita kaji ini tentang ayat Quran. Yang di atas lihat, sampai numpuk-numpuk ke atas malaikat ini. Kemudian nanya, ada apa itu di bawah? Oh, lagi ngaji Quran. Ya. Ma'asafaratil kiromil baroro. Allazi mahirunal fil Quran, ma'asafaratil kiromil baroro. Mereka yang mahir dalam Quran itu didekatkan dengan malaikat-malaikatnya, dengan ulama-ulama. Ya, sampai segitunya itu. Karena kita mengagungkan Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bisa bertanya lagi, kapan sebetulnya Lailatul Qadar itu hadir? Biasanya kapan yang kita tahu? Tanggal berapa? Tanggal 27 kan? Atau ganjil? Dari mana ayat 27 itu? 27 itu dari siapa? Saya nyari itu, hadisnya saya nggak ketemu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang punya, bolehlah bagi dengan saya. Tapi saya nyari itu nggak ketemu. Sampai ada satu penjelasan. Saya kira itu penjelasan dari beliau. Penjelasan dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dari beliau itu 27 itu. Ya ini dari pencarian saya gitu ya. Dia mengatakan, dia ditanya oleh Umar karena Ibnu Abbas itu kan pinter tentang agama, dan oleh Nabi Muhammad juga banyak orang disuruh tanya ke Ibnu Abbas. Ini dia itu pinter itu. Umar nanya ke Ibnu Abbas, wahai Abbas, sebetulnya Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Dijawabnya oleh dia 27. Ya. Dari mana kamu bisa tahu tanggal 27? Ya. Dia menyebutkan kata Lailatul Qadar ada berapa huruf di situ, Bapak Ibu? Coba. Lam, ya, Laila, lam lagi, ta, alif, lam, qaf, da, ro, 9. Ada 9 ya. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Kalimat Lailatul Qadar disebutkan berapa kali di surat Al-Qadar? 3 kali. 9 kali 3? 27. Saya tidak main-main loh Bapak Ibu. Betul dia mengatakan begitu. 9 kali 3, 27 kata dia.
Riwayat lain menyebutkan, masih Ibnu Abbas yang menyebutkan itu. Kata terakhir dari ayat terakhir dari surat Al-Qadar. Salamun hiya hatta amat. Jadi kalau dihitung kata di dalam surat Al-Qadar itu ada 30. Kata di surat Al-Qadar ada 30. Dari inna anzalna sampai seterusnya itu. Yang ke-27 itu adalah kata hiya. Ya. Hiya. Dari situ Ibnu Abbas menyebutkan, lah ini, hiya ini kata dia untuk merujuk kepada Lailatul Qadar, dan hiya itu kebetulan berada di urutan ke-27. Sehingga dia menyebutkan Lailatul Qadar itu datang di tanggal 27. Silakan Bapak Ibu cari penjelasan dari ustadz lain, ya mungkin ini tidak lengkap begitu. Ya, karena saya coba juga mencari dan menemukan itu. Dan saya kira kalau itu dari Ibnu Abbas berarti bukan hadis. Tetapi di berbagai negara dipakai dan diyakininya tanggal 27. Di Indonesia tanggal 27. Di Saudi tanggal 27. Di Mesir tanggal 27. Di Libya tanggal 27. Ini mungkin ada hadisnya, tapi entah di mana gitu ya. Saya pun belum nemu. Jadi yang bisa saya sampaikan itu ke Bapak Ibu. Tanggal 27 itu ceritanya begitu. Kenapa Allah tidak menyebutkan, udahlah disebutin aja gitu. Tanggal ini kayak gitu. Untuk apa? Untuk biar kita berkompetisi, biar kita itu nyari. Kalau kita udah tahu tanggalnya, alah, pasti tanggal 27 lah. Gak usah dicari-cari, udah gampang, udah pasti datang itu Lailatul Qadar. Udah hari sebelumnya kita banyak berbuat dosa karena kita merasa nanti dicuci tanggal 27, orang Allah ngasih tahu kok. Udah selesai. Itu dirahasiakan oleh Allah supaya kitanya mencari tahu. Itu bentuk dari kasih sayangnya agar kita senantiasa berkompetisi. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu seperti tamu. Ya, tamu agung, orang penting. Dan dia tidak akan mungkin datang ke semua orang. Dia hanya akan datang ke orang yang sudah nyiapin dia. Kalau gubernur datang ke kampus Unisa, kita juga tidak akan dilihatin oleh dia. Yang hanya dilihatin oleh dia itu orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu itu adalah orang yang sudah menyiapkan dirinya. Mudah-mudahan kita selama ini sampai menunggu Ramadan ke depan, kita coba siapkan diri dengan memperbanyak amal soleh, sehingga pada waktunya kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kelebihan waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Syukran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.